Oke, selamat malam semuanya. Bertemu lagi dengan kami kelompok 8 di sini. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang hewan-hewan. Kalau bicara tentang hewan-hewan, pasti yang pertama ada di pikiran kita adalah hewan itu bodoh dan tidak sepintar manusia. Namun siapa sangka beberapa hewan tersebut pintar dan dapat melebihi kepintaran manusia. Dan kali ini kita akan bahas hewan-hewan apa saja yang memiliki kepintaran di atas rata-rata hewan lainnya atau bahkan di atas kepintaran manusia. Yang pertama kita mulai dari Mbak Agnes. Silakan, Mbak Agnes. Saya makasih untuk Mas Feren. Perkenalkan nama saya Agnes Claudia. Saya di sini akan mempresentasikan tentang hewan terpintar di dunia, yaitu salah satunya simpanse. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, bahwa ada hewan yang kecerdasannya hampir menyamai manusia. Hewan itu adalah simpanse. Tidak heran simpanse dikenal sebagai hewan paling cerdas di planet ini. Mereka bisa memanipulasi lingkungan dan sekitarnya untuk membantu diri mereka sendiri dan juga kelompoknya. Simpanse dapat mengetahui bagaimana cara menggunakan sesuatu sebagai alat untuk menyelesaikan suatu masalah agar lebih cepat. Bahkan mereka telah mengakali manusia berkali-kali. Nah, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Mbak Agnes. Mungkin ada yang mau bertanya atau menambahkan tentang penjelasan Iya. dari Mbak Agnes. Mungkin Mbak Agnes, apakah pernah lihat simpanse secara langsung, Mbak? Atau mungkin dari kebun Um, binatang? Tidak pernah sama sekali, Mas. Oh, belum pernah sama sekali. Mungkin kita bisa Ya, nanti jalan jalan ke kebun binatang, terus jalan bareng. nyamain Mungkin muka kalau itu, mau Mas. nyalain nyamain muka berkedok jalan bareng. Oke. Mungkin Oh, kalau kalau Mbak Agnes pernah nonton itu nggak? Pernah nonton The Planet of the Apes nggak? enggak. The Planet of the Apes. Jadi tuh kalau misalkan Mbak Agnes cari itu filmnya, wah itu keren banget Mbak. Nanti nanti bisa nemuin ya, bukan nemuin kembaran. Itu jadi kayak apa ya istilahnya ya? Jadi tahu kalau Mbak Agnes tahu teori evolusi Darwin itu kan dari apa kera bangsa bukan bangsa jin ya. Dari bangsa kera itu nanti tumbuh-tumbuh jadi apa namanya manusia purba, nanti ada zaman mega apa itu nanti ada nah kayak gitulah. Nah, itu ada filmnya dan namanya tuh The Planet of the Apes. Jadi kayak simpanse ini benar-benar berevolusi, dia mempunyai kecerdasan, dia bisa megang senjata, bisa perang dengan manusia. Mungkin kalau tertarik ya ya silakan tonton film itu. Ya kalau tertarik, Mbak, kalau tertarik. Bukan nyamain muka ya kalau ini ya. Ya, Mungkin apa ya? Kalau Mbak Agnes punya hewan peliharaan misalkan, punya hewan peliharaan simpanse ya. Itu Mbak Agnes eh, kasih handphone ke simpanse dan diajari 1 sampai 3 kali atau 5 kali lah, dia besoknya udah bisa telepon telepon teman Mbak Agnes nanti. Serius. Jadi kayak kecerdasan kayak simpanse itu manusia gitu. benar-benar. Iya, jadi apa namanya? Ketika simpanse dikasih objek atau sesuatu benda yang bisa dilatih, nah itu jangan simpanse, si anjing aja itu hanya 1 sampai 3 kali. Nah itu bahkan kalau simpanse ya, kalau sama simpanse itu lebih cepat. Dia jadi adaptasinya, dia cara apa namanya mengurutkan kayak mengurutkan puzzle, terus mengurutkan langkah-langkahnya, itu mungkin bisa kayak gitu. Mungkin kalau eranya, kalau manusia mengajarkan teknologi seperti senjata itu yang jadi bahaya. Nah, bahkan simpanse mungkin nanti bisa menembakkan menembakkan senjata ke apa namanya manusia itu bisa jadi. Mungkin seperti itu tambahannya, Mas. Oke, mungkin masih ada yang mau ditambahkan atau enggak? Kita lanjut ke partisipan berikutnya. Silakan Mas Malvin, bisa dijelaskan.
Aku ya. Oke. Kalau oke, terima kasih Mas Darren. Ya sebelumnya saya Malvin ya di sini. Bincang-bincang santai aja di sini ya. Kita bincang tentang hewan terpintar mungkin. Jadi misalkan kayak kayak on the spot ya. Berikut 7 daftar hewan terpintar di seluruh dunia. Nah, itu kan kayak opening on the spot. Nah, ini tidak ada 7, ini mungkin saya nyebutkan satu aja. Dan aku nyebutin paus beluga. Paus beluga tuh paus beluga jadi kayak paus yang kayak apa? Tonjolannya di kepalanya itu ada tonjolan kayak tonjolan kanker tapi bukan kanker di situ. Dan ya, kenapa paus beluga dijuluki kepala melon? Nah, itu kepala melon itu adalah justru yang bikin paus beluga itu cerdas, salah satu hewan terpintar, tercerdas. Jadi istilahnya kayak semakin orang bukan besar kepala ya, semakin orang yang besar tengkoraknya itu otaknya itu juga dia ikut mengembang. Jadi nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Jadi istilahnya dapat dilihat, oh ini orangnya isi apa tengkoraknya itu agak lumayan besar. Mungkin dia adalah seorang apa gitu ya. Nah, jadi sama seperti paus beluga ini, dia sama seperti lumba-lumba, kayak kalau manusia itu kan tahu otak manusia ya pasti ya. Nah, itu otak manusia itu kan cuma terdiri dari satu side. Jadi satu cuma apa namanya ada brain cells, ada apa lagi ya bagian-bagian dari otak manusia. Nah, kalau lumba-lumba dan paus beluga itu dua kalinya otak manusia. Jadi otak kita itu kalau misalkan digabungin dengan otak teman kita, nah itu nyatu gini, kanan sama kiri itu adalah otak lumba-lumba dan otak paus beluga seperti itu. Nah, kenapa kayak istilahnya di aquascape, di pertunjukan apa ikan-ikan atraksi. Nah, itu sering yang dijadikan atraksi atau pertunjukan hewan adalah paus beluga dan lumba-lumba. Nah, itu kalau yang sering adalah lumba-lumba. Nah, ini. Jadi paus beluga itu ketika dia menghindari predator, ketika dia menghindar paus beluga ini dia justru yang paling apa ya istilahnya ya bertahan hidupnya kalau di lautan dia justru yang paling lama. Ketika dia mencari makanan, kesusahan mencari makanan, pasti dia berpikir untuk berpindah-pindah tempat atau mungkin bergerombol dengan kawanannya untuk mencari atau menjebak makanannya secara rame-rame ataupun yang lainnya. Itu adalah metode-metode teknik yang dilakukan oleh paus beluga ini. Nah, kayak apa istilahnya? Jadi paus beluga ini bukan albino, dia bukan albino, dia emang warna kulitnya seperti itu dan kalau albino itu kan hewan yang aslinya ada warnanya, tapi dia berubah menjadi tidak ada warna atau warna putih. Nah, itu adalah hewan paus beluga. Kayak eh, paus sperma juga, dia juga pinter, salah satu hewan tercerdas, tapi masih cerdas paus beluga. Itu ada filmnya kok. Kalau nggak salah itu film apa ya itu ya? Jadi ada paus beluga itu, wah itu keren banget filmnya itu. Nah, jadi misalkan teman-teman, ya aku pribadi sih belum pernah lihat secara langsung kalau paus beluga ya, belum pernah lihat secara langsung dan jarang kalau di Indonesia itu. Apalagi kalau kota-kota yang notabene-nya, ya sebenarnya kalau laut-laut itu ada paus pastinya, ada paus. Tapi kalau di sekitar pesisiran pantai itu kan cuma ada ubur-ubur, cuma ada lumba-lumba, cuma ada ikan-ikan yang apa namanya di sekitar pantai. Nah, seperti itu kok. Kalau paus beluga itu biasanya di daerah bukan perairan dalam ya, itu tapi kayak di samudra, di lautan lepas seperti itu kalau paus beluga. Mungkin seperti itu Mas Darren. Oke, cukup menarik ya penjelasan dari Mas Malvin. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan? Wih, aku padamu, wih. Ah, nyik 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 nyik. Ya, dami dami dami. Oh. Oke.
Berarti untuk paus beluga itu kepalanya memang seperti itu ya, bukan karena kebentuk atau terbentur gitu ya. Bukan karena bola kanker juga, bukan. Itu Oke. kayak apa namanya? Tahu ikan koi, Mas? Ikan apa namanya yang ikan buat ikan hias itu loh, buat ikan hias yang apa kepalanya jendul itu. Ikan koki atau koi kalau nggak salah. Bukan. Ya pokoknya lah itulah. Nah, sama kayak paus beluga itu. Tapi misalkan apa ya, kayak budidaya ikan itu kan biasanya budidaya ikan hias sama ikan apa namanya ikan siap pangan ya itu ya. Tapi tidak untuk paus beluga ya. Meskipun kita tahu lumba-lumba sama paus beluga itu pintar, tapi tidak selayaknya kita menjadikan hewan tersebut sebagai hewan peliharaan. Ya, meskipun simpanse, anjing, dan hewan-hewan pintar lainnya bisa dijadikan hewan peliharaan, tapi tidak dengan lumba-lumba dan paus beluga. Lah bayangkan kalau kita melihara paus beluga, masa kita taruh di bak mandi kan itu kan nggak mungkin. Nah, itu salah satu hewan terlindungi paus beluga itu. Oke. Seperti itu Terima aja kasih. Mas tambahannya. Oke, terima kasih Mas Martin. Oke. Untuk selanjutnya kita lanjut ke Mas Januar ya. Silakan Mas Januar. Jelas banget. Baik, terima kasih Mas Darren atas kesempatan yang diberikan. Jadi malam ini saya akan menjelaskan tentang hewan terpintar yang ada di dunia. Di dunia ini tuh ada banyak sekali hewan yang tergolong hewan terpintar. Nah, dari beberapa hewan ini tuh ada banyak yang memiliki kelebihan, satu kelebihan yang tidak dimiliki hewan lain, dan itulah yang membuat mereka menjadi unik dan bisa tergolong pintar. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang lumba-lumba. Seperti manusia, lumba-lumba ini juga punya kemampuan untuk mengubah lingkungan mereka, memecahkan masalah, dan membentuk kelompok sosial yang bisa kompleks. Seperti itu. Nah, lumba-lumba ini adalah hewan terpintar masuk urutan ketiga di dunia yang memiliki sebuah sonar alami untuk apa namanya ekolokasi dan berkomunikasi sama lain. Nah, fungsi dari ekolokasi ini adalah untuk menavigasi dan berburu bahkan dalam kegelapan perairan, di kegelapan perairan. Nah, kemampuan dari ekolokasi lumba-lumba ini itu juga digunakan oleh para angkatan laut yang ada di Amerika Serikat untuk bisa menemukan ranjau dan juga atau memasang alat peledak pada eh, ataupun serangga ke kapal musuh. Nah, selain itu kecerdasan lumba-lumba juga dapat dilihat dari penggunaan berbagai alat, teknik berburu dan juga kooperatif, serta kesadaran diri dan keterlibatan dalam jaringan sosial. Nah, penelitian ini juga menunjukkan bahwa lumba-lumba ini memiliki kapasitas memori untuk mengingat dan mengenali satu sama lain selama 20 tahun dan mungkin seumur hidup mereka. Seperti itu. Eh, Mungkin yang bisa saya sampaikan tentang hewan terpintar yang ada di dunia, seperti yang dijelaskan oleh Mas tadi bahwa ada beberapa ikan atau ya ikan lah yang memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa, bukan di atas hewan-hewan lain. Seperti tadi paus beluga dan juga sekarang adalah lumba-lumba. Seperti itu. Terima kasih. Akan saya kembalikan ke moderator. Oke, cukup menarik ya. Ada lumba-lumba. Jadi mungkin sebelumnya Mas ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan ke Mas Januar? Tidak ada. Ada? Mas Martin mungkin mau bertanya? Mungkin Teman-teman. nanti kita bisa bisa apa namanya ngambil foto dulu ya, bisa semuanya on cam ya. Oke, siap. Astagfirullah, aku maskeran loh, Mas. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya nggak mau. Kita buat dokumentasi. Ayo. Kapan Ayo pulang, simpan Din? saja. Aku mengkanganimu. Apa? Apa? Pesan dari Mas Andi, kapan pulang? Pulang balik. Ya, Nanti, nanti dengan aku balik ke Bandung aku. Sabtu. Sabtu aku. Sabtu Mas. Aku bawain Barika di sini ya. Aku bawain Barika.
Gelem Mas katane. Bullshit yo. Bullshit. Bullshit boga. Melek. Bullshit apa enggak iku? Enggak nonton enggak bullshit. Oh, full set dong. Sak buku nikahe karo aku. Oke, kita lanjut dulu ya. Eh, jadi eh, kalau tidak ada yang ditambahkan mungkin akan saya akhiri ya. Jadi sekian penjelasan kita tentang hewan terpintar di dunia. Tadi ada simpanse, ada paus beluga, mantan dan lumba-lumba ya. Jadi Mantan hewan terpintar. jadi mungkin kesimpulannya tidak semua hewan bodoh tetapi juga ada yang pintar dan bahkan bisa menandingi kepintaran kita sebagai manusia. Iya, Dan termasuk mantan. ya termasuk mantan. Dan mungkin cukup sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam.